Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Ramadan Wibisono, nomor absen 24, kelas semester 3D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hak asasi manusia atau HAM. Nah, apa itu HAM atau hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Nah, adapun pengertian hak asasi manusia secara umum adalah hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, kepada siapapun. Hak asasi manusia tidak dapat diganggu-gugat dan tidak bisa dicabut karena merupakan anugerah yang dimiliki oleh setiap manusia. Jadi, pengertian hak asasi manusia secara umum ini berkaitan dengan apa yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian, hak asasi manusia ini bersifat kodrati, yang artinya hak asasi manusia adalah hak yang telah menjadi kodratnya manusia. Kemudian, hak asasi manusia ini bersifat universal atau menyeluruh di seluruh dunia, yang artinya hak asasi manusia berlaku di seluruh dunia dengan tetap menghormati adat istiadat dan budaya negara masing-masing. Nah, HAM ini berlaku di seluruh dunia, berbeda dengan hukum. Apabila kita berada di negara lain, maka hak kita sebagai manusia akan dihormati dimanapun kita berada atau dimanapun kita berada di negara manapun. Berbeda dengan hukum. Hukum yang berlaku di suatu negara tidak akan diakui oleh negara yang lain. Misalnya hukum perdata dan hukum pidana, kecuali hukum internasional. Kemudian, hak asasi manusia ini bersifat langgeng atau berlaku secara terus-menerus sejak dari kandungan hingga meninggal. Nah, manusia memiliki hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk beragama, hak tidak diperbudak, hak untuk diakui di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut hukum yang berlaku surut. Sedangkan hak-hak selain itu tergolong sebagai hak-hak yang dapat dikurangi. Misalnya, hak untuk berorganisasi dan hak untuk berekspresi. Mengapa hak berorganisasi dapat dikurangi? Karena apabila hak untuk berorganisasi tidak dapat dikurangi, maka nanti ditakutkan adanya muncul organisasi-organisasi terlarang yang bangkit yang tidak sesuai dengan ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Kemudian, mengapa hak berekspresi dapat dikurangi? Yaitu untuk mencegah adanya ujaran-ujaran kebencian yang dapat memecah belah negara dan bangsa kita.
Selanjutnya, hak dapat dibatasi. Hak seseorang dapat dibatasi oleh undang-undang. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, maka dapat dilakukan pembatasan oleh undang-undang. Misalnya, setiap orang berhak untuk memiliki dan mendirikan tempat tinggal. Namun, orang lain tidak boleh mengganggu atau menggusur tempat tinggal orang lain secara sewenang-wenang, walaupun untuk membangun tempat tinggalnya sendiri sebagai haknya. Kewajiban negara dan setiap orang terhadap hak asasi manusia. Untuk menjamin hak asasi manusia, maka negara dan pemerintah wajib untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. Negara dan setiap orang wajib untuk menghormati hak asasi manusia, yaitu tidak boleh melakukan tindakan yang mengganggu hak asasi orang lain. Misalnya, dalam hal beragama atau beribadah. Ketika sekelompok orang atau seseorang sedang menikmati haknya untuk beribadah, maka orang lain tidak boleh mengganggu orang lain yang sedang beribadah tersebut. Kemudian, negara wajib melindungi hak asasi manusia. Ketika ada pihak lain yang mengganggu hak asasi manusia, maka negara wajib memberikan perlindungan, yaitu dengan jalur hukum dan aparatur keamanan negara. Kemudian negara wajib untuk memenuhi hak asasi manusia, yaitu dengan cara negara harus mengambil langkah-langkah supaya setiap orang dapat menikmati hak asasi manusianya secara lebih baik dan meningkatkan dari waktu ke waktu. Misalnya dalam konteks ini yaitu hak anak untuk pendidikan, hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Maka negara harus berupaya untuk menyediakan sekolah-sekolah sebagai tempat pendidikan, menyediakan guru yang berkualitas, dan menyiapkan materi yang bermutu baik, agar anak-anak sebagai generasi penerus dapat mempunyai bekal di masa depan. Dalam menjalankan hak asasi manusia dan kebebasannya, setiap orang wajib untuk tunduk kepada undang-undang. Setiap orang wajib untuk tunduk terhadap pembatasan yang dibatasi oleh undang-undang, agar dapat menghormati hak asasi manusia orang lain, yaitu agar terciptanya ketertiban di suatu negara kita, yaitu negara Indonesia, maupun di dunia. Lalu, apabila seseorang atau sekelompok orang atau aparatur negara dengan sengaja atau tidak sengaja mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut hak asasi manusia, maka itu merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Jadi dari sini kita dapat memetik pembelajaran, yaitu setiap manusia memiliki hak asasi manusia yang harus dihormati dan dihargai.
Untuk apa? Yaitu untuk menciptakan ketertiban di masyarakat. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.